Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain yang mempelajari perjalanan hidup seorang tokoh. Biografi termasuk dalam kategori teks cerita ulang. Di dalam teks biografi terdapat 3 struktur, yaitu orientasi, kejadian penting atau peristiwa, dan reorientasi. Jadi, di sini kami ingin membahas tokoh yang ada di uang Rp20.000 edisi tahun 2022. Nama lengkap Sam Ratulanggi adalah Gerunggan Saul Samuel Jacob Ratulanggi. Namanya ini sering kali disingkat menjadi GSSJ Ratulanggi. Sam Ratulanggi lahir di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Ayah Sam Ratulanggi bernama Josias Ratulanggi yang merupakan seorang guru di Hoofddorp. Pendidikannya diawali dengan bersekolah di Sekolah Dasar Belanda atau Europese Kleger School atau ILS. Kemudian Sam melanjutkannya di Hoofddorp School di Tondano. Lulus dari Hoofddorp School, Sam Ratulanggi bersekolah di Sekolah Teknik Koningen Wilhelma School dan lulus pada tahun 1908. Memasuki tahun 1912, Sam Ratulanggi pergi ke negara Belanda untuk melanjutkan studinya di Amsterdam. Selama tinggal di Belanda, Sam Ratulanggi aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Atas saran dari seorang Belanda, Sam pun mendaftarkan diri di Universitas Zurich di Swiss. Di universitas ini, Sam Ratulanggi lulus pada tahun 1919 dan mendapatkan gelar Doktor der Natuurfilosofie untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Aktivitas perjuangan Sam Ratulanggi terus dilanjutkannya saat pulang ke tanah air. Selain mengajar di sekolah menengah, Sam Ratulanggi juga mendirikan perusahaan bernama Maskapai Asuransi Indonesia. Dengan perusahaan ini, Sam Ratulanggi banyak membantu dan mengurangi beban rakyat. Selain itu, Sam Ratulanggi juga membuat yayasan dana belajar, membuka daerah pertanian, dan memujuk Belanda untuk menghapus kerja paksa di Minahasa. Pada tahun 1937, Sam Ratulanggi diangkat sebagai anggota Dewan Rakyat atau Volkskamp. Perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia terus berlanjut. Sam Ratulanggi juga berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Atas jasanya itu, Sam Ratulanggi ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Gubernur Sulawesi. Sam Ratulanggi juga merupakan sosok yang membawa kabar kemerdekaan bagi masyarakat Sulawesi yang dideklarasi di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Namun di Sulawesi, proklamasi baru didengarkan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, Gubernur Sam Ratulanggi mengumumkan secara resmi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia juga membacakan kembali naskah proklamasi kemerdekaan di hadapan para pemuka masyarakat Sulawesi. Sam Ratulanggi adalah pahlawan nasional Indonesia yang jasanya sangat berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Sam Ratulanggi juga berperan dalam penghapusan kerja paksa di kalangan masyarakat. Filsafat terkenal dari Sam Ratulanggi adalah Sito Timo Tumoto, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. 1. Konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Pendidikannya diawali dengan bersekolah di Sekolah Dasar Belanda atau ELS, kemudian Sam melanjutkannya di Hoofddorp School di Tondano. Sam Ratulanggi merupakan anak dari pasangan Josias Ratulanggi dan Augustina Gerunggan. Ayahnya bekerja sebagai guru sekolah. Ratulanggi sendiri bukanlah anak pertama. Ayah Sam Ratulanggi bernama Josiah Ratulanggi yang merupakan seorang guru di Hoofddorp School, yaitu sekolah menengah untuk anak-anak kepala desa. Sementara ibunya bernama Augustina Gerunggan. Sam Ratulanggi merupakan sosok yang membawa kabar kemerdekaan bagi masyarakat Sulawesi yang dideklarasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Namun, di Sulawesi proklamasi baru didengarkan 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. 2. Verba.
Verba adalah kata yang menggambarkan proses pembuatan atau keadaan. Verba disebut juga sebagai kata kerja. Contoh kalimatnya adalah aktivitas perjuangan Sam Ratulangi terus dilanjutkannya saat pulang ke tanah air. Selain mengajar di sekolah menengah, Sam Ratulangi juga mendirikan perusahaan bernama Maskapai Asuransi Indonesia. Dengan perusahaan ini, Sam Ratulangi banyak membantu dan mengurangi beban rakyat. Selain itu, Sam Ratulangi juga membuat yayasan dana belajar, membuka daerah pertanian, dan membujuk Belanda untuk menghapus kerja paksa di Minahasa. Sam Ratulangi juga merupakan sosok yang membawa kabar kemerdekaan bagi masyarakat Sulawesi yang dideklarasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Namun di Sulawesi, proklamasi baru didengar 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, adjektiva. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, objek maupun objek itu sendiri. Contohnya, aktivitas perjuangan Sam Ratulangi terus dilanjutkan saat pulang ke tanah air. Selain mengajar di sekolah menengah, Sam Ratulangi juga mendirikan perusahaan bernama Maskapai Asuransi Indonesia. Dengan perusahaan ini, Sam Ratulangi banyak membantu dan mengurangi beban rakyat. Selain itu, Sam Ratulangi juga membuat yayasan dana belajar, membuka daerah pertanian, dan membujuk Belanda untuk menghapus kerja paksa di Minahasa. 4. Rujukan kata. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kata rujukan yang sering dipakai diantaranya dia, ia, mereka, itu, tersebut, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya. Contohnya adalah, atas jasanya itu, Sam Ratulangi ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi Gubernur Sulawesi. Atas saran dari seorang Belanda, Sam pun mendaftarkan diri di Universitas Zurich di Swiss. Di universitas ini, Sam Ratulangi lulus pada tahun 1919 dan mendapatkan gelar Doktor der Natur Filosofie untuk ilmu pasti dan ilmu alam. 5. Keterangan waktu. Keterangan waktu digunakan dalam teks biografi untuk memberikan informasi tentang tanggal, tahun, bulan, hari, jam, atau periode waktu tertentu dalam kehidupan seseorang. Contohnya, pada tahun 1937, Sam Ratulangi diangkat sebagai anggota Dewan Rakyat atau Volksraad. Lulus dari Hofden School, Sam Ratulangi bersekolah di Sekolah Teknik Koningen Wilhelmina School dan lulus pada tahun 1908. Atas saran dari seorang Belanda, Sam pun mendaftarkan diri di Universitas Zurich di Swiss. Di universitas ini, Sam Ratulangi lulus pada tahun 1919 dan mendapatkan gelar Doktor der Natur Filosofie untuk ilmu pasti dan ilmu alam.